Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rena dan Aku Raisa. kami di sini akan membahas mengenai mitigasi risiko. Nah, di sini ada teman saya ya. Kamu udah baca belum nih materi tentang mitigasi risiko? Kayaknya penting banget sih buat perusahaan zaman sekarang. Udah dong. Di era yang dinamis ini, perusahaan harus punya sistem mitigasi risiko yang kuat biar enggak mengganggu performa bisnis. Risiko juga bisa datang dari operasional, keuangan, lingkungan, atau bahkan aspek hukum. Iya, dan kalau perusahaan nggak siap, bisa-bisa mereka kalah saing nih di pasar yang makin ketat kayak gini. Betul. Secara definisi, mitigasi risiko itu kan serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, atau mengelola potensi risiko supaya dampaknya bisa diminimalkan. Terus tujuannya apa aja sih secara khususnya gitu? Banyak, misalnya untuk meningkatkan keamanan karyawan dan aset, meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, ketahanan bisnis, sampai kepatuhan terhadap hukum. Oh, berarti selain mencegah kerugian, mitigasi juga bantu nih perusahaan tetap kompetitif gitu. Nah, ada juga beberapa jenis strategi mitigasi risiko seperti avoidance, yaitu menghindari aktivitas berisiko tinggi, misalnya nggak masuk pasar rawan. Terus yang kedua, risk transfer kan? Contohnya lewat asuransi gitu. Ya, selain itu ada risiko reduction, yaitu mengurangi kemungkinan munculnya risiko, misalnya dengan pelatihan karyawan atau upgrade teknologi. Aku juga baca sih ada sense itu maksudnya menerima risiko kalau biayanya terlalu besar gitu buat dihindari. Iya, dan satu lagi risiko sharing, yaitu berbagi risiko lewat kerjasama dengan mitra bisnis. Oh, jadi setiap risiko penanganannya beda ya? Betul, makanya ada proses perencanaan mitigasi. Pertama, diidentifikasi risiko, lalu analisis seberapa besar kemungkinan dan dampaknya. Kemudian setelah itu nih, pengembangan strategi mitigasi kayak pencegahan dan tindakan respons jika risiko sudah terjadi. Kemudian implementasi, perlu koordinasi tim, pemantauan terus-menerus, dan komunikasi yang baik. Terakhir, pemantauan dan evaluasi buat lihat apakah strategi yang dipakai itu efektif. Itu kan? Iya, kalau ada indikator yang melenceng, harus ada tindakan perbaikan. Evaluasi ini juga penting buat pembelajaran ke depan. Jadi intinya mitigasi risiko itu wajib untuk mengurangi potensi kerugian dan memastikan keberhasilan proyek. Setuju, apalagi perusahaan yang adaptif dan responsif pasti lebih tahan banting dibanding yang cuek sama risiko. Oke, sekian dari kami. Bye-bye. Jangan lupa follow dan subscribe.